wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan umur panjang, sehat walafiat. Maka semua ini patut kita syukuri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada abdi luhurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang beberapa nama-nama Allah yang baik atau biasa kita kenal dengan Asmaul Husna. Sebagaimana kita ketahui bersama, Asmaul Husna itu ada 99 dan itu sangat mudah kita temukan mungkin di cover-cover Al-Quran. Panjenengan di rumah pasti ada, silakan itu sering-sering dibaca, itu nama-nama Allah yang baik, dan itu juga mungkin bisa menjadi inspirasi buat nama anak-anak kita, karena rata-rata para ulama itu memberikan nama itu diambilkan dari salah satu Asmaul Husna. Asmaul Husna ada 99, namun pada kesempatan ini saya hanya membahas 4 saja karena keterbatasan waktu, maka saya akan mengupas 4 hal saja. Yang pertama tentang Al-Alim. Allah itu maha mengetahui. Maka kalau kita punya keinginan bahkan yang belum sempat kita ucapkan, itu Allah itu sudah tahu. Jadi Allah itu sudah tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, itu Allah tahu, karena Allah itu maha tahu. Berbeda ketika kita punya rasa dengan seseorang. Barangkali saat sekolah dulu ya sempat ngefans dengan si A, kagum dengan si B. Nah itu mungkin dia nggak merasa, karena ya maklum saja dia manusia biasa, tidak maha tahu, tidak maha mengetahui, tidak al-alim ya. Maka ya mereka tidak akan tahu kalau belum kita ungkapkan ya. Jadi kalau kita punya perasaan kepada seseorang ya, kalau masih sekolah ya dipendam dulu saja, itu kalau masih sekolah. Tapi kalau sudah waktunya menikah ya monggo disampaikan kepada yang diinginkan, karena mereka tidak akan tahu sebelum kita ungkapkan. Tapi Allah berbeda, Allah itu maha mengetahui, Allah itu tahu segalanya, mengetahui apa yang tidak kita ketahui ya. Maka itu wajib kita imani, sehingga ketika kita tidak tahu tentang sesuatu, maka yakinlah Allah tahu ya. Kadang kita menghadapi kesulitan dalam hal apapun, misalnya ini bagaimana caranya ya, itu lumrah, itu wajar karena kita manusia biasa, tidak alim, tidak maha tahu. Tapi kalau Allah pasti maha mengetahui, Allah pasti mengetahui. Al-alim, maha mengetahui. Yang kedua al-khabir. Al-khabir ini maha teliti ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu kita sering menemukan kata ketelisut ya, ketelisut. Lho duwe nang ndi? Oh ketelisut. Uangnya di mana? Ketelisut. Itu sering kali kita dengar di rumah, di sekolah, dimanapun di masyarakat, ketelisut ya. Namanya manusia ya wajar, manusia itu tidak punya sifat, tidak punya nama al-khabir. Sedangkan Allah itu al-khabir, maha teliti. Maka hitungan Allah, keputusan Allah, kebijaksanaannya Allah itu tidak mungkin ketelisut. Itu kalau bahasa Jawa ya, ketelisut. Tapi kalau manusia wah sering kali
yang uang ketelisut, hitungan ketelisut, atau apapun ketelisut, ya itu wajar karena kita manusia biasa. Tapi jangan dijadikan alasan untuk sembrono, untuk tidak serius, akhirnya semuanya ketelisut lah. Ini bahaya, ini berarti sengaja. Ketelisut itu jadi karena manusia bukan maha teliti, tapi kalau Allah itu maha teliti, Allah maha teliti, maka tidak mungkin amal kita, amal baik kita, amal buruk kita itu ada yang tidak tercatat oleh malaikat dan tidak terlaporkan kepada Allah. Tidak mungkin. Semua pasti tercatat oleh malaikat dan semua terlaporkan kepada Allah, dan Allah itu maha teliti, maha teliti, maha teliti. Jadi tidak mungkin ada sesuatu hal yang tidak sempurna. Jadi Allah menciptakan semua ini ada hikmahnya, jadi lengkap. Jadi di dunia ini itu pasti lengkap, saking telitinya Allah membuat. Bagaimana? Semua pasti punya dua sisi positif dan sisi negatif. Maka segala buatannya Allah itu pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Itu saking telitinya Allah, itu semuanya punya unsur itu. Ya, jadi yang ketiga, As-Sami. Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mendengar. Jadi barangkali kita sempat menangis di dalam hati, itu Allah mendengar. Tapi jangan dikira Allah maha mendengar itu Allah punya telinga seperti kita. Tidak. Allah itu punya sifat mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluknya, atau laisa kamitslihi syai'un. Maka Allah maha mendengar tapi tidak punya telinga seperti kita. Seperti apa? Ya sudah. Yang penting itu beda dengan manusia. Karena rumusnya adalah pencipta itu pasti berbeda dengan ciptaannya. Pembuat pasti berbeda dengan buatannya. Itu sudah pasti, di mana-mana itu pasti berbeda. Ya, kita coba cek. Ada kursi ini pasti ada yang membuat. Apakah yang membuat itu bentuknya kayak kursi? Tidak mungkin. Maka ini pasti, pembuat itu pasti berbeda dengan buatan, pasti. Maka Allah itu maha mendengar, ya jangan sampai disamakan dengan pendengarannya manusia, pasti berbeda. Nah, jadi kita harus yakin dan percaya dan iman bahwasanya Allah itu maha mendengar. Jadi Allah itu maha mendengarkan apapun, termasuk doa-doa kita. Doa-doa kita, loh kok doa saya belum dikabulkan oleh Allah? Ingat, Allah itu maha tahu, maha bijaksana. Allah itu tahu kapan sebaiknya doa ini dikabulkan kepada kita. Maka ikutilah aturan Allah, jangan ikuti aturan kita sendiri. Karena aturan Allah itu pasti lebih baik dari aturan manusia. Ya, jadi Allah itu maha mendengarkan doa. Bahkan itu juga sudah ada dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku. Ini kata Allah, berdoalah kepadaku maka akan aku ijabahi. Pasti diijabahi, pasti dikabulkan. Tapi kapan waktu dikabulkannya? Ya kalau sudah saatnya. Nah, siapa yang tahu saatnya itu kapan? Nah, Al-Alim, Allah lah yang paling mengetahui. Maka jangan sampai kita protes, kita demo kepada Allah, doa kita kok belum terkabulkan. Ya itu semuanya pasti ada hikmahnya. Ya ini contoh kecil. Misal anak kita, adik kita yang masih MI, yang masih kecil, ya minta kepada orang tuanya nyopir, driver, mengendarai mobil. Kira-kira sama orang tua gimana? Dikabulkan atau tidak permintaannya? Masih TK, masih kecil, ya kok minta mengendarai mobil? Ya,
pasti tidak dikabulkan permintaan itu. Bukan karena orang tua tidak sayang, bukan, karena memang belum waktunya, belum saatnya. Maka kalau sudah saatnya nanti anak ini juga akan diizinkan kok. Anak ini akan dituruti kok untuk mengendarai mobil. Sama juga dengan Allah, bahwasanya doa kita yang mungkin belum dikabulkan itu karena memang belum saatnya. Dan siapa yang paling tahu saatnya kapan? Al-Alim, Allah lah yang maha mengetahui. Kalau pengetahuan kita terbatas, maka tetap berdoalah kepada Allah. Allah itu maha mendengar, pasti doa kita didengarkan. Dan yang terakhir, Al-Basir, Al-Basir, Allah ini maha melihat. Dan sama dengan yang saya jelaskan tadi, meskipun Allah ini maha melihat, tapi penglihatannya Allah itu pasti berbeda dengan penglihatan manusia. Maka jangan sekali-sekali menyamakan manusia dengan Allah, karena manusia ini adalah ciptaan, Allah ini adalah maha pencipta. Dan yang wajib kita imani, Allah ini maha melihat, Allah ini tahu apa saja yang kita lakukan. Maka jangan sampai kita berbuat seenaknya, karena Allah selalu melihat kita, termasuk dalam sholat. Kalau memang kita tidak bisa melihat Allah, maka yakin dan percayalah bahwasanya ketika kita sholat, Allah melihat kita. Barangkali itu juga akan menambah kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.